Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Sudrajat, NPM 220030. Saya di sini ingin mengumumkan tugas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Di soal yang pertama itu bagian A, alasannya karena selain menyelesaikan tugas akhir jenjang perkuliahan, orang juga biasanya melakukan penelitian itu karena ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas dan akurat dan dapat dibuktikan tentang suatu hal penelitian untuk membantu banyak orang memahami masalah, menemukan solusi, dan mengembangkan ilmu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang bagian B, permasalahan dalam penelitian adalah suatu keadaan atau pertanyaan yang belum jelas jawabannya, sehingga perlu diteliti untuk menemukan solusi atau penjelasan berdasarkan fakta dan data. Contohnya itu seperti kesehatan remaja yang menurun terjadi karena kebiasaan yang begadang, baru sering. Untuk bagian yang C, cara mengidentifikasi masalah dalam karya ilmiah itu bisa dilakukan dengan mengamati suatu fenomena, lalu menemukan adanya kesenjangan atau masalah, lalu menentukan hal yang penting dan layak untuk diteliti berdasarkan fakta, data, dan kondisi yang sering terjadi di sekitar lingkungan. Lalu masalah tentang pengaruh kebiasaan begadang terhadap kesehatan remaja itu dapat dilakukan dengan mengamati kebiasaan tidur remaja dan dampak yang muncul seperti mudah lelah, mengantuk saat belajar, sulit konsentrasi, atau sering sakit. Dari pengamatan tersebut dapat diketahui adanya masalah atau tidak untuk diteliti lebih lanjut. Untuk bagian D, primary research adalah penelitian awal untuk mengumpulkan informasi tentang topik yang akan diteliti agar peneliti dapat memahami masalah, mengetahui kondisi sebenarnya, dan cara penelitian tepat. Untuk jawaban pertanyaan yang kedua, bagian A, yaitu bagian teori, itu adalah bagian dalam karya ilmiah yang berisi penjelasan dan berbagai teori, konsep, dan pendapat para ahli yang relevan dan topik penelitian. Kajian ini itu bisa digunakan sebagai dasar untuk memahami masalah, membantu menangkap pikir, serta menjadi acuan dalam menganalisis data dan hasil penelitian. Untuk bagian B, dalam kajian teori itu yang dibahas adalah teori, konsep, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian itu menjadi dasar dalam memahami dan analisis data yang diteliti. Untuk bagian C, kajian teori itu diperlukan dalam penelitian karena menjadi dasar ilmiah yang membantu peneliti memahami masalah yang diteliti, menyusun kerangka berpikir, menemukan variabel, serta menganalisis data agar hasil penelitian lebih terarah, simetris, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagian D, kerangka berpikir itu sangat penting dalam penelitian karena berfungsi sebagai alur logika yang menghubungkan teori, masalah, dan dugaan sementara atau hipotesis, sehingga peneliti memiliki arah yang jelas dalam mengumpulkan data, menganalisis data. Dengan adanya kerangka berpikir, peneliti menjadi lebih sistematis, fokus, dan mudah dipahami. Untuk jawaban dari soal ketiga, bagian A, saya mengambil judul pengaruh penggunaan gadget dan kebiasaan begadang terhadap kesehatan remaja di Cibarusah. Untuk variabel bebasnya itu penggunaan gadget dan kebiasaan begadang, lalu variabel terikatnya itu kesehatan remaja. Untuk bagian B, rumusan masalahnya itu apakah penggunaan gadget itu berpengaruh terhadap kesehatan remaja, lalu apakah kebiasaan begadang itu berpengaruh terhadap kesehatan remaja. Untuk bagian C itu untuk mengetahui pengaruh penggunaan gadget terhadap kesehatan remaja, lalu untuk mengetahui pengaruh kebiasaan begadang terhadap kesehatan remaja. Untuk bagian D, remaja saat ini banyak menggunakan gadget untuk belajar, bermain, dan bersosial media. Penggunaan gadget yang berlebihan ini sering membuat remaja lupa waktu sehingga menyebabkan kebiasaan begadang. Kebiasaan begadang ini mengurangi waktu tidur yang cukup sehingga tubuh tidak memiliki waktu istirahat yang optimal. Akibatnya, kesehatan remaja ini dapat menurun seperti mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan daya tahan tubuh melemah. Untuk bagian E, kerangka pemikirannya itu penggunaannya H1 terhadap kesehatan remaja, lalu H2-nya kebiasaan begadang terhadap kesehatan remaja. Untuk bagian F, hipotesis. Hipotesis pertama itu diduga penggunaan gadget itu berpengaruh terhadap kesehatan remaja di Cibarusah. Lalu hipotesis kedua diduga kebiasaan begadang berpengaruh terhadap kesehatan remaja di Cibarusah. Untuk bagian G, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian koreksional yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan gadget dan kebiasaan begadang terhadap kesehatan remaja. Untuk H, variabelnya itu yang pertama ada variabel bebas, independen, yaitu penggunaan gadget, kebiasaan begadang. Lalu variabel terikatnya dependen, itu kesehatan remaja. Lalu untuk jawaban yang I, populasinya itu semua remaja yang berada di wilayah Cibarusah. Lalu samplingnya atau sampel menggunakan progressive sampling atau teknik pengambilan yang disengaja dengan menemukan kayak khusus, misalnya remaja usia 12-18 tahun atau remaja yang bersekolah di SMP atau SMA di Cibarusah.
Bagian J, data ini dikumpulkan menggunakan kuesioner atau angket yang berisi pertanyaan tentang penggunaan gadget, kebiasaan begadang, dan kondisi kesehatan remaja. Untuk bagian K, teknik analisis instrumen penelitian itu adalah cara untuk memastikan bahwa alat pengumpulan data yang seperti biasanya itu kayak angket atau kuesioner itu layak digunakan, yaitu valid dan reliable. Teknik analisis data instrumennya itu adalah uji validitas, uji reliabilitas, dan uji instrumen atau pilot test. Untuk bagian L, yaitu data yang sudah dikumpulkan dari angket dianalisis menggunakan analisis statistik, yaitu yang pertama ada analisis deskriptif, yang kedua ada uji korelasi, dan yang ketiga ada regresi linear berganda. Cukup sekian hasil kerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.